Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Galang PJOK. Dan mudah-mudahan teman sekalian tetap dalam kondisi sehat dan tentunya bugar ya, supaya aktivitas kita sehari-hari bisa berjalan dengan lancar. Nah, sudah sekitar 1-2 tahun ya kita berada dalam pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita, saya dan mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini yang berprofesi sebagai tenaga pendidik tentu merasa rindu dan kangen ya melaksanakan proses pembelajaran tatap muka secara maksimal seperti sebelum masa pandemi COVID-19 ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, kita masih dalam status pandemi. Akan tetapi itu bukan menjadi halangan untuk tidak melaksanakan tugas kita sebagai tenaga pendidik. Tentu kita berusaha untuk mencari solusi atau treatment bagaimana supaya bisa mengakomodir, memberikan pelayanan kepada siswa untuk mendapatkan haknya sebagai peserta didik dan kewajiban kita sebagai tenaga pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran baik secara daring maupun tatap muka. Nah, berkaitan dengan proses pembelajaran, nah saya sebagai guru PJOK melaksanakan proses pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan mengurangi jumlah peserta didik ya, supaya tidak terlalu membludak atau berkumpul banyak peserta didiknya. Nah, tapi tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan. Misalnya sebelum melakukan aktivitas proses pembelajaran, siswa diharapkan untuk tetap mencuci tangan maupun suhu, dan tentunya ikut program vaksinasi ya bagi peserta didik. Oke, baik. Pada video konten kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi pada bab yang pertama dalam kurikulum 2013 jenjang sekolah menengah pertama, yaitu bab permainan bola besar ya. Untuk sama-sama kita ketahui bahwa dalam bab ini terdiri dari 3 materi pelajaran. Yang pertama yaitu aktivitas permainan sepak bola, yang kedua aktivitas permainan bola voli, dan yang ketiga aktivitas permainan bola basket. Nah, akan tetapi fokus kita pada pembahasan kali ini yaitu pada materi pertama, yaitu aktivitas permainan sepak bola. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak penjelasan dalam video berikut. Pada video konten kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi pelajaran PJOK pada bab permainan bola besar, yakni aktivitas permainan sepak bola. Berbicara mengenai popularitas cabang olahraga yang satu ini, tentu tidak usah diragukan lagi. Mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia tentu kenal dengan olahraga yang satu ini. Ada yang hobi bermain, ada yang hobi menonton, menyaksikan laga sepak bola, ada yang hobi mengoleksi atribut dari klub-klub favorit maupun negara kebanggaan mereka. Nah, bahkan ada yang sampai rela mengeluarkan budget alias uang yang tidak sedikit ya, hanya untuk bisa menyaksikan langsung laga sepak bola di stadion luar negeri. Yang paling parah, saking fanatiknya mereka rela menembus barikade petugas keamanan saat pertandingan sedang berlangsung di stadion. Nah, beberapa orang berani lari memasuki tengah lapangan untuk sekedar memeluk dan berfoto selfie langsung dengan idola mereka. Nah, akan tetapi pada kesempatan kali ini
kita tidak akan membahas lebih jauh mengenai hal itu. Salah satu tujuan dari pembelajaran cabang olahraga sepak bola pada mata pelajaran PJOK tentu untuk memberikan edukasi pengetahuan terkait konsep dasar permainan sepak bola itu sendiri, dan yang tak kalah penting yaitu berusaha untuk memperkenalkan bahkan mengasah keterampilan kecabangan olahraga kepada peserta didik. Ya, dalam hal ini terkait materi praktek gerak spesifik permainan sepak bola hingga memainkan permainan ini dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi pada saat melakukan kegiatan proses pembelajaran. Nah, fokus kita itu yang pertama mengenai pengertian dan asal-usul permainan sepak bola. Yang kedua yaitu mengenai bentuk dan ukuran lapangan serta perlengkapan yang digunakan dalam permainan sepak bola. Dan yang ketiga yaitu penjelasan mengenai gerak spesifik permainan sepak bola, baik terkait variasi maupun kombinasi dari gerak spesifik teknik dasar itu sendiri. Untuk sama-sama kita ketahui bahwa fokus penjelasan saya pada kesempatan kali ini yaitu terkait kompetensi pengetahuan dalam materi pelajaran aktivitas permainan sepak bola. Adapun penjelasan mengenai praktek pelaksanaan gerak spesifik serta variasi dan kombinasi yang terkait keterampilan akan saya bahas pada kesempatan lain ya. Jadi tentunya tetap ikuti perkembangan dan pembahasan seputar mata pelajaran PJOK pada channel Galang PJOK. Oke, baik, kembali ke pembahasan. Nah, kita masuk pada bagian pertama ya, yaitu pengertian dan asal-usul sejarah permainan sepak bola. Permainan sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga beregu yang dimana setiap regu terdiri dari 11 orang pemain ya, termasuk penjaga gawang atau kiper ya. Cara memainkan permainan ini yakni dengan menyepak bola kian kemari untuk diperebutkan para pemain dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan, dan tentunya menjaga dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan atau kebobolan bola oleh tim lawan. Nah, permainan sepak bola itu sendiri sebenarnya sudah dikenal di Italia, tepatnya pada zaman Romawi kuno ya. Menurut sejarah sepak bola pada masa itu dikenal dengan istilah Aspartum. Nah, bahkan sudah dikenal pula pada semasa pemerintahan dinasti Han pada zaman Cina kuno, yang saat itu permainan sejenis sepak bola dikenal dengan istilah Tancho. Nah, permainan sepak bola ini kemudian menyebar ke Yunani dan Jepang dengan istilah Episiros dan kemari. Di Yunani dikenal dengan istilah Episiros, sedangkan di Jepang dikenal dengan istilah kemari. Serta di Prancis kemudian menyebar ke Normandia dan Britania yang saat ini tak lain adalah negara Inggris. Permainan sepak bola dikenal dengan istilah chowl. Nah, itulah tadi istilah-istilah permainan sepak bola. Nah, tentunya mungkin peraturan dasar permainan sepak bola pada masa itu ya cukup sederhana. Tentu berikut dengan atribut yang digunakan berbeda dengan peraturan permainan sepak bola modern saat ini. Nah, peraturan sepak bola saat ini tentu begitu lengkap dan disesuaikan dengan perkembangan serta menggunakan dan menerapkan kecanggihan teknologi dalam permainan dan pertandingan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, permainan sepak bola merupakan permainan beregu yang dimainkan di lapangan berbentuk persegi panjang, entah itu menggunakan rumput sintetis maupun rumput asli, serta menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan.
Nah, yang masing-masing terdiri atas 11 pemain, berlangsung selama 2 kali 45 menit. Nah, dalam dunia olahraga sepak bola dikenal satu organisasi atau federasi yang menaungi seluruh negara di dunia serta mengatur dan menyelenggarakan setiap pertandingan atau kompetisi di ajang resmi baik dalam negeri maupun pada ajang pertandingan setingkat internasional. Nah, organisasi ini dikenal dengan nama Federation International de Football Association atau disingkat FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional. Nah, FIFA sendiri terbentuk pada 21 Mei tahun 1904 atas inisiatif seorang yang berkebangsaan Prancis yang adalah Robert Guerin. Nah, Robert Guerin mulai terlibat kepengurusan sepak bola sejak menjabat sebagai sekretaris Departemen Olahraga Prancis, dan dia kemudian dinobatkan sebagai presiden pertama FIFA. Setelah 26 tahun sejak terbentuknya Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, barulah diselenggarakan kejuaraan dunia yang dikenal dengan World Cup sepak bola pertama pada tahun 1930 yang dilaksanakan di negara Uruguay, tepatnya di kota Montevideo. Nah, kejuaraan dunia sepak bola kemudian ditetapkan dan dilaksanakan 4 tahun sekali. Nah, kejuaraan dunia ini atau World Cup tak lain adalah atas inisiatif Julius Rimet yang merupakan seorang administrator sepak bola berkebangsaan Prancis dan juga menjabat sebagai presiden ketiga FIFA. Nah, di Indonesia sendiri memiliki organisasi yang menaungi klub-klub untuk mengatur dan menyelenggarakan kompetensi resmi di dalam negeri, dan tentunya tetap dalam naungan FIFA. Nah, organisasi itu tak lain adalah PSSI yang memiliki kepanjangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian dan asal-usul serta sejarah singkat mengenai permainan sepak bola. Nah, sekarang kita beralih pada bentuk dan ukuran lapangan sepak bola. Secara resmi, permainan sepak bola dimainkan dalam lapangan berbentuk persegi panjang. Nah, akan tetapi antara ukuran standar internasional dan ukuran standar PSSI memiliki sedikit perbedaan ya, yakni pada standar internasional atau standar FIFA, panjang lapangan yakni berkisar 90 sampai 120 meter dengan lebar 45 sampai 90 meter. Nah, sedangkan standar PSSI yakni panjang lapangan berkisar 100 sampai 110 meter dengan lebar 64 sampai 75 meter. Akan tetapi untuk ukuran yang lain seperti diameter lingkaran tengah lapangan, ukuran kotak penalti dan lain-lain itu tetap sama. Untuk mencetak skor dalam permainan sepak bola tentu membutuhkan yang namanya gawang ya, yang dijaga oleh kiper. Adapun ukuran gawang yang digunakan dalam permainan atau pertandingan resmi yaitu memiliki panjang 7,32 meter dengan tinggi 2,44 meter. Adapun jarak titik penalti ke garis gawang yaitu 11 meter. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak gambar berikut. Nah, selanjutnya kita beralih pada bola yang digunakan. Menurut International Football Association Board atau disingkat sebagai IFAB, yakni badan kepengurusan yang menentukan aturan permainan sepak bola internasional. Nah, sejatinya bola sepak harus berbentuk bulat sempurna serta terbuat dari bahan kulit sintetik maupun karet ya. Ukuran bola yang digunakan untuk kategori pertandingan dewasa yakni 12 tahun ke atas
menggunakan bola dengan keliling 68 sampai 70 cm dengan berat 410 sampai 450 gram. Nah, berikut detail sepak bola pada permainan sepak bola. Nah, itulah penjelasan mengenai bentuk dan ukuran lapangan serta atribut bola yang digunakan. Sekarang kita beralih pada bagian terakhir, yakni penjelasan mengenai gerak spesifik atau teknik dasar pada permainan sepak bola. Nah, untuk memuluskan taktik dan strategi serta menampilkan permainan yang berkualitas, tentu pemain wajib dibekali teknik gerak spesifik yang baik. Adapun gerak spesifik atau teknik dasar dalam permainan sepak bola, yaitu yang pertama, gerak spesifik menendang bola. Nah, gerak spesifik menendang bola dikategorikan dalam dua jenis ya, yakni yang pertama menendang bola dengan tujuan untuk mengumpan atau passing, dan yang kedua menendang bola dengan tujuan memasukkan bola ke gawang lawan atau shooting. Adapun gerak menendang baik untuk mengumpan maupun untuk tendangan ke gawang atau untuk mencetak gol dilihat dari perkenaan bola pada kaki, yaitu yang pertama menendang bola dengan kaki bagian dalam, yang kedua menendang bola dengan punggung kaki atau kura-kura kaki, dan yang ketiga yaitu menendang bola dengan kaki bagian luar. Selanjutnya yang kedua yaitu gerak spesifik menahan bola atau trapping. Nah, menahan bola pada permainan sepak bola selain menggunakan kaki juga boleh menggunakan anggota tubuh yang lain. Ya, tentunya kecuali bagian lengan atau tangan. Menyentuh bola dengan lengan atau tangan dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran dalam permainan sepak bola. Nah, hal ini dalam sepak bola dikenal dengan istilah handsball. Nah, gerak spesifik yang ketiga yaitu menggiring bola atau dribbling. Menggiring bola dalam permainan sepak bola merupakan usaha seorang pemain untuk membawa bola dengan cara menendang bola secara terputus-putus guna untuk menerobos pertahanan dan mendekati lapangan lawan. Nah, menggiring bola atau dribbling dalam permainan sepak bola dilihat dari perkenaan bola pada kaki terdiri dari dua jenis, yaitu menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, dan yang kedua yaitu menggiring bola menggunakan punggung kaki. Nah, selanjutnya yaitu gerak spesifik keempat, yakni gerak tipu. Gerak tipu pada permainan sepak bola dapat dilakukan oleh pemain jika memiliki tingkat kelincahan yang bagus ya. Mengingat gerak tipu itu sendiri membutuhkan kecepatan dan ketepatan gerakan dalam mengontrol bola dengan tujuan untuk mengecoh pergerakan lawan. Nah, gerak tipu bisa dilakukan dengan bola atau gerakan tanpa menggunakan bola. Gerak spesifik yang berikutnya, yakni yang kelima, adalah menyundul bola atau istilah heading. Nah, menyundul bola dalam permainan sepak bola memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk mengumpan ke rekan setim, dan yang kedua menyundul bola untuk mencetak gol. Nah, gerakan spesifik menyundul bola bisa dilakukan dengan cara berdiri di tempat atau dengan cara melompat untuk meraih bola lambung untuk memenangkan duel udara dengan lawan. Nah, gerak spesifik yang keenam adalah gerak spesifik merebut bola atau tackling. Tackling atau tackle dalam permainan sepak bola terdiri dari dua jenis, yakni yang pertama tackle merebut bola tanpa menjatuhkan badan. Nah, tackle ini biasanya dilakukan jika bola masih dalam jangkauan kaki. Merebut bola dengan cara berdiri bisa dilakukan dari arah samping atau dari arah depan lawan.
Yang kedua yaitu teknik merebut bola dari lawan dengan cara menjatuhkan badan. Nah, dalam permainan sepak bola, tackle ini disebut dengan sliding tackle. Nah, teknik ini merupakan jenis tackle yang cukup efektif untuk menghentikan serangan permainan lawan. Nah, gerak spesifik yang terakhir atau yang ketujuh yaitu gerak spesifik lemparan ke dalam atau throw in. Nah, throw in dalam permainan sepak bola merupakan gerakan melempar bola ke dalam lapangan dari garis pinggir lapangan dengan menggunakan kedua tangan, tentunya untuk memulai kembali permainan. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk hukuman pada tim yang sengaja ataupun tidak sengaja membuat bola keluar dari lapangan permainan. Nah, itulah tadi pembahasan penjelasan mengenai pengertian sejarah asal-usul, ukuran dan bentuk lapangan hingga penjelasan gerak spesifik teknik dasar permainan sepak bola. Mudah-mudahan bisa menambah informasi, mengedukasi teman-teman serta siswa yang sedang menonton video konten ini. Tentunya bisa menjadi referensi bermanfaat agar bisa lebih kenal dan paham mengenai cabang olahraga yang satu ini. Nah, tetap ikuti dan nantikan video-video konten berikutnya dari channel Galang Pejoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.